Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Kali ini saya akan menerangkan pemahaman mendasar dalam penyusunan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah diantaranya adalah satu. Apa yang dimaksud LPJ dan LKPJ? Laporan pertanggungjawaban atau LPJ merupakan perwujudan dari akuntabilitas fiskal tertinggi seorang kepala daerah. Dalam tatanan hukum keuangan daerah di Indonesia, LPJ mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD yang disusun berbasis akrual. Dokumen ini mencakup laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, neraca laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Fokus utama dari LPJ adalah kebenaran material dan formal atas setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah. Keberadaan LPJ diuji secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghasilkan opini audit seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP jika eksekutif tidak mampu mempertanggungjawabkan akurasi angka finansial ini, maka dampak hukumnya dapat berujung pada temuan administratif hingga indikasi kerugian negara. Oleh sebab itu, LPJ bersifat sangat rigid dan dinominasi oleh standar akuntansi sektor publik. Di sisi lain, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ bergeser dari sekedar dimensi angka menuju dimensi kinerja pembangunan atau kinerja program. LKPJ adalah dokumen yang bersifat progresif karena menilai seberapa besar dampak atau impact dan manfaat atau benefit anggaran bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika LPJ hanya menanyakan apakah uang 1 miliar rupiah itu habis secara sah, maka LKPJ akan menanyakan dengan uang 1 miliar tersebut berapa kilometer jalan yang berhasil diaspal dan seberapa signifikan jalan tersebut menurunkan biaya logistik petani di daerah. Secara filosofis, LKPJ memotret realisasi visi misi politik yang dijanjikan kepala daerah saat kampanye. Dokumen ini menjadi jembatan komunikasi politik tahunan antara kepala daerah selaku pemegang mandat eksekutif dengan DPRD selaku representasi formal masyarakat daerah. Melalui LKPJ, kegagalan penyerapan target fisik dievaluasi bukan untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana, melainkan untuk merumuskan perbaikan manajerial pada tahun anggaran berikutnya agar perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih presisi, efisien, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak publik. Selanjutnya, apa yang dimaksud pemerintah daerah, dan DPRD? Pemerintahan daerah adalah sebuah entitas sistemik yang menjalankan roda otonomi di tingkat lokal. Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, sistem ini tidak menganut pemisahan kekuasaan yang absolut seperti di tingkat pusat, melainkan pembagian fungsi. Artinya, pemerintahan daerah dibentuk oleh dua elemen kunci yang kedudukannya sejajar dan bersifat kemitraan, yaitu pemerintah daerah atau eksekutif dan DPRD atau legislatif. Sistem ini dirancang agar penyelenggaraan urusan publik di daerah memiliki mekanisme check and balance yang sehat sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan mutlak pada salah satu lembaga yang berpotensi memicu tindakan koruptif atau kebijakan sepihak yang merugikan daerah. Pemerintah daerah sebagai unsur eksekutif merupakan struktur birokrasi dinamis yang dipimpin oleh seorang kepala daerah atau bupati atau wali kota atau gubernur. Di kabupaten bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPR, inspektorat, badan, dinas hingga kecamatan. Pemerintah daerah bertindak sebagai motor penggerak pembangunan, perumus kebijakan teknis operasional, pengelola aset daerah, dan penyedia layanan publik harian. Eksekutif wajib menerjemahkan regulasi abstrak menjadi program kerja nyata di lapangan. Sementara itu, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki 3 fungsi utama yang diamanatkan Undang-Undang
yaitu fungsi legislasi, menyusun kanun, fungsi anggaran, membahas dan menyetujui APBD bersama bupati, dan fungsi pengawasan, hubungan kemitraan yang sejajar antara bupati dan DPRD. Menuntut kedua belah pihak untuk selalu membangun konsensus dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Hubungan ini dicerminkan dalam penyusunan LKPJ, di mana DPRD bertindak sebagai evaluator eksternal yang memberikan catatan kritis demi menyempurnakan jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh bupati. Selanjutnya, apa yang dimaksud urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan pusat maupun urusan pemerintahan daerah, bersifat wajib dan bersifat pilihan, yang menyangkut pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi. Negara membagi urusan menjadi urusan pemerintahan absolut seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter, dan agama, yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat, serta urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar bagi otonomi daerah, yang kemudian diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian ini bertujuan agar daerah memiliki skala prioritas yang jelas dalam menggunakan anggaran yang terbatas. Dengan mendahulukan hak-hak hidup mendasar warga sebelum mengeksplorasi potensi ekonomi sektoral, urusan wajib adalah urusan yang mutlak harus diselenggarakan oleh seluruh kabupaten atau kota di Indonesia karena berkaitan langsung dengan hak-hak konstitusional warga negara. Urusan wajib ini dibagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terdiri dari 6 sektor krusial, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sektor-sektor ini dikawal ketat oleh standar pelayanan minimal, yang berarti ada target indikator kuantitatif kelayakan pelayanan yang wajib dipenuhi oleh bupati dan dilaporkan realisasinya dalam LKPJ. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi sektor-sektor pendukung kehidupan masyarakat seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika hingga perpustakaan. Di sisi lain, urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sektor ini meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Bagi Kabupaten Biren, sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan merupakan urusan pilihan yang vital dikembangkan karena menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Evaluasi atas urusan wajib dan pilihan ini disajikan secara mendalam pada bab 3 dokumen LKPJ guna memperlihatkan efektivitas kebijakan bupati dalam menyeimbangkan antara pemenuhan layanan dasar sosial dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi secara teoretis merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan wewenang ini mengubah paradigma tata kelola pemerintahan dari yang semula sentralistik atau berpusat di ibu kota negara menjadi desentralistik, menyebar ke daerah-daerah. Desentralisasi tidak hanya bermakna pemindahan beban kerja administratif, melainkan penyerahan kekuasaan politik atau political decentralization dan kemandirian fiskal. Dalam batasan negara kesatuan Republik Indonesia, melalui desentralisasi, masyarakat daerah diberikan hak dan ruang untuk memilih pemimpinnya sendiri secara demokratis serta merumuskan masa depan daerahnya tanpa harus selalu menunggu instruksi mendetail dari pemerintah pusat. Tujuan substantif dari desentralisasi adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan pelayanan publik. Birokrasi yang berpusat di Jakarta tentu akan kesulitan memahami kebutuhan real masyarakat di pedalaman.
Melalui otonomi daerah yang dilahirkan oleh asas desentralisasi, pemerintah kabupaten, kota, provinsi memiliki keleluasaan hukum untuk mendesain kebijakan lokal yang adaptif, ramah kearifan lokal dan responsif terhadap tantangan geografis serta sosial budaya setempat. Selain itu, desentralisasi bertujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam konteks Aceh, asas desentralisasi ini diperkuat dengan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Keistimewaan ini memberikan kewenangan fiskal tambahan berupa dana otonomi khusus atau Otsus serta kewenangan regulasi melalui pembuatan kanun. Implementasi dari seluruh kewenangan desentralisasi ini, termasuk pemanfaatan dana otsus, wajib dipertanggungjawabkan secara komprehensif oleh Bupati di dalam dokumen LKPJ. Sehingga publik dan DPRK dapat mengatur apakah asas desentralisasi ini benar-benar membawa kemajuan nyata bagi daerah atau justru melahirkan raja-raja kecil di tingkat lokal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dekonsentrasi? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi tertentu dan atau kepada instansi vertikal di wilayah kerja tersebut. Berbeda secara diametral dengan desentralisasi yang menyerahkan urusan secara penuh kepada daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri. Dekonsentrasi tidak memindahkan kepemilikan urusan tersebut. Urusan yang didekonsentrasikan tetap merupakan wewenang mutlak milik pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan teknis operasionalnya didekatkan secara geografis ke daerah guna menjamin efektivitas pengawasan pembinaan dan keterpaduan pembangunan nasional. Dalam skema dekonsentrasi, anggaran yang digunakan sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Kementerian lembaga terkait, aparatur di daerah yang menjalankan tugas dekonsentrasi bertindak atas nama pemerintah pusat sehingga tanggung jawab akhir atau akuntabilitas hukum dan finansial dari kebijakan tersebut tetap berada di tangan menteri atau kepala lembaga yang melimpahkan wewenang. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat memanfaatkan asas dekonsentrasi ini untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten kota, seperti Kabupaten Biren. Atas dekonsentrasi berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional untuk memastikan bahwa meskipun daerah memiliki hak otonomi yang luas, kebijakan makro negara tetap berjalan selaras di seluruh jengkal wilayah NKRI. Dekonsentrasi mencegah terjadinya ego sektoral atau deviasi arah pembangunan daerah yang terlalu melenceng dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Walaupun dana dekonsentrasi dikelola pada level provinsi, dampaknya seringkali bersentuhan langsung dengan program pembangunan lintas kabupaten. Catatan koordinatif mengenai sinergi program pusat provinsi kabupaten ini menjadi bagian dari analisis strategis tata kelola pemerintahan yang perlu dipahami dalam penyusunan dokumen laporan daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud tugas pembantuan? Tugas pembantuan atau Medbewin adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, provinsi atau kabupaten kota atau desa, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten kota atau desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pihak menugaskan. Esensi dari pembantuan adalah keterbatasan kapasitas aparat pusat atau provinsi untuk mengeksekusi program fisik di tingkat tapak secara efisien sehingga mereka meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat yang dianggap lebih menguasai medan geografis dan struktur sosial masyarakat lokal. Prinsip utama yang melandasi tugas pembantuan adalah urusan diserahkan, dana diserahkan, sarana prasarana disediakan. Daerah otonom yang menerima tugas pembantuan tidak boleh dibebani pembiayaan menggunakan APBD murni mereka. Seluruh anggaran operasional dan belanja modal berasal dari pihak yang memberikan penugasan. Tugas pembantuan umumnya berbentuk proyek-proyek pembangunan fisik berskala sektoral,
seperti pembangunan pasar tradisional oleh Kementerian Perdagangan, rehabilitasi jaringan irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau penyaluran sarana produksi pertanian oleh Kementerian Pertanian yang dialokasikan di wilayah kabupaten atau kota. Meskipun daerah hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, kepala daerah atau bupati memegang tanggung jawab penuh atas keberhasilan eksekusi fisik dan kepatuhan administrasi keuangan di lapangan. Bupati wajib menyampaikan laporan berskala kepada pejabat yang memberikan penugasan. Dalam struktur dokumen LKPJ, akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan ini mendapatkan porsi khusus yang diatur dalam bab 4. Anggota DPRK Biren akan meneliti bab ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek fisik yang didanai oleh pusat atau provinsi tersebut berjalan tepat waktu, tidak mangkrak, memiliki kualitas material yang baik, serta benar-benar memberikan nilai tambah bagi fasilitas publik masyarakat Kabupaten Biren tanpa membebani ruang fiskal daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud penugasan? Penugasan dalam konteks hukum administrasi negara dan hubungan pusat daerah merujuk pada pemberian instruksi khusus, mandat direktif, atau kewajiban berskala nasional dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program prioritas nasional yang bersifat mendesak atau urgen, strategis atau berskala masif. Penugasan berbeda dengan tugas pembantuan konvensional karena penugasan seringkali lahir dari diskresi politik tingkat tinggi presiden atau memberi koordinatif untuk merespon dinamika sosial ekonomi makro yang membutuhkan keseragaman aksi di seluruh wilayah Indonesia. Karakteristik utama dari penugasan adalah adanya target capaian yang kaku, linear, dan dipantau secara ketat melalui sistem pelaporan digital terpadu oleh kementerian terkait seperti Kemenpan RB, Kemendagri, atau Bappenas. Contoh nyata dari skema penugasan di ini adalah Program Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, penyediaan cadangan pangan daerah hingga pengawalan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam penugasan stunting misalnya, pemerintah Kabupaten Biren diwajibkan melakukan konvergensi program antara SKPD, mengalokasikan ruang anggaran khusus dan membentuk tim satgas khusus di tingkat kecamatan dan desa. Meskipun pendanaan penugasan terkadang bersifat hibrida, artinya membantukan data alokasi khusus DAK dari pusat dengan dana pendamping dari APBD daerah. Komitmen eksekutif dituntut berada pada level tertinggi. Kegagalan daerah dalam memenuhi target penugasan nasional dapat berdampak pada sanksi fiskal, seperti penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau DAU oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, rekam jejak capaian indikator, dinamika hambatan, serta inovasi penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati dalam mengawal program penugasan strategis ini wajib dilaporkan secara eksplisit dan rinci dalam salah satu subbab LKPJ untuk dievaluasi efektivitasnya oleh pihak DPRD. Selanjutnya, apa yang dimaksud inovasi daerah? Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan publik, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD dan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan yang cepat, murah, dan transparan, inovasi daerah bukan lagi sekedar pilihan sukarela, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah keharusan strategi birokrasi. Berdasarkan regulasi pemerintah pusat, PP nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah dikelompokkan menjadi 3. Bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Prinsip dasar penerapan inovasi daerah meliputi peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, penguatan mutu pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan berorientasi pada kepentingan umum. Dilakukan secara terbuka serta hasilnya dapat direplikasi, negara bahkan memberikan jaminan kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa jika inovasi daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan terbukti tidak mencapai sasaran yang ditetapkan,
Sepanjang dilakukan dengan iktikat baik dan demi kepentingan umum, maka aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Regulasi ini sengaja diciptakan untuk memotong mentalitas birokrasi yang kaku dan takut berbuat salah. Di Kabupaten Biren, inovasi ini dipacu pada sektor kemudahan perizinan investigasi, digitalisasi pengelolaan distribusi pasar, sistem administrasi kependudukan terpadu hingga tingkat gampong, serta pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor pertanian. Keberhasilan inovasi daerah ini diukur secara berkala oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Indeks Innovative Government Award. Di dalam naskah LKPJ Kepala Daerah, seluruh daftar inovasi yang telah diluncurkan beserta dampak kuantitatifnya terhadap efisiensi waktu pelayanan atau peningkatan pendapatan asli daerah dipaparkan secara gamblang, menjadikannya salah satu indikator utama reformasi birokrasi yang dinilai secara kritis oleh DPR. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RPJPD? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini bertindak sebagai haluan besar atau konstitusi perencanaan makro bagi suatu daerah. Susunan RPJPD dibentuk dengan melakukan proyeksi sosiologis, demografis, dan ekonomi untuk 2 dekade ke depan, serta wajib disinkronkan secara ketat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJP Provinsi. Hal ini dilakukan agar arah gerak pembangunan dari tingkat kabupaten seirama dengan visi besar transformasi nasional seperti visi Indonesia Emas. Proses penyusunan RPJPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder melalui forum musrenbang jangka panjang, akademisi, tokoh adat, dan sektor swasta sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk peraturan daerah. Karena mencakup waktu 20 tahun, RPJPD melintasi beberapa kali masa transisi kepemimpinan politik lokal. Oleh karena itu, RPJPD didesain tidak memuat program teknis yang kaku, melainkan berisi koridor tahapan pembangunan makro 5 tahunan, yaitu tahap 1, 2, 3, dan 4. Fungsi utama RPJPD Kabupaten Biren adalah menjadi pedoman mutlak bagi Komisi Pemilihan Umum atau KIP Buren dan para calon bupati atau wakil bupati yang akan maju dalam kontestasi politik lokal. Setiap visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon dalam masa kampanye wajib mengakar dan tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD yang berlaku. Dalam evaluasi LKPJ tahunan, meskipun tolak ukur utamanya adalah rencana menengah, Pepeda tetap melakukan analisis makro untuk melihat apakah capaian tahunan berjalan masih berada dalam rel yang sesuai dengan target besar 20 tahunan di dalam dokumen RPJPD tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang jangka waktu 5 tahun yang berisi penjabaran dan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan menyelaraskan diri dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jika RPJPD adalah sebuah konsep ideal masa depan daerah, maka RPJMD adalah dokumen operasionalisasi politik. Disinilah janji-janji kampanye bupati terpilih dikonversi menjadi indikator kinerja makro, target angka keuangan, dan pagu indikatif lintas sektoral yang rasional dan terukur. Undang-undang mengamanatkan bahwa RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Proses penyusunannya sangat krusial karena mempertemukan pendekatan teknokratis oleh tim ahli dan Bapeda, pendekatan partisipatif melalui musrembang, dan pendekatan politis melalui pembahasan mendalam bersama DPRD sebelum disahkan menjadi undang-undang. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan kebijakan umum, dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Dalam ekosistem akuntabilitas daerah, RPJMD adalah buku suci yang menjadi tolak ukur utama
dari penilaian LKPJ kepala daerah setiap tahunnya, dokumen LKPJ pada dasarnya adalah potret tahunan dari pelaksanaan RPJMD. DPRD Biren akan membuka dokumen RPJMD untuk melihat berapa target pertumbuhan ekonomi, target penurunan kemiskinan, atau target indeks pembangunan manusia yang dijanjikan bupati pada tahun kedua atau ketiga kepemimpinannya, lalu membandingkannya secara presisi dengan capaian real yang dilaporkan eksekutif di bab 3 LKPJ, deviasi atau kegagalan pencapaian target RPJMD yang nantinya memicu lahirnya rekomendasi perbaikan yang keras dari pihak legislatif. Selanjutnya, apa yang dimaksud Renstra SKPD? Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah dari masing-masing dinas, badan atau kantor di bawah pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD berlaku untuk periode 5 tahun yang selaras dengan masa bakti kepala daerah. Dokumen ini memecah target makro pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD menjadi target-target sektoral mikro yang menjadi tanggung jawab mutlak masing-masing kepala instansi. Penyusunan Renstra SKPD menuntut ketajaman analisis dari pejabat struktural dinas dan memotret kondisi internal atau kekuatan dan kelemahan, serta eksternal peluang dan ancaman instansinya melalui pendekatan analisis SWOT atau sejenisnya. Sebagai contoh, jika RPJMD Kabupaten Biren menetapkan target makro peningkatan mutu kesejahteraan petani, maka Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib menerjemahkan target tersebut dalam Renstra mereka ke dalam sasaran konkret, seperti target peningkatan produktivitas padi per hektar atau jumlah kelompok tani yang tersertifikasi modern. Renstra SKPD mengunci indikator kinerja utama. Level eselon 2 atau kepala dinas. Keberadaan dokumen ini sangat vital karena menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja tahunan dan menjadi basis penilaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Ketika tim Pokja menyusun LKPJ dan performa pencapaian program diekstraksi secara kumulatif dari pencapaian Renstra, masing-masing SKPD, jika banyak dinas yang gagal memenuhi target Renstranya, maka dapat dipastikan akumulasi rapor LKPJ Bupati di hadapan DPRD juga akan mengalami penurunan kualitas kepatuhan dan kinerja. Selanjutnya, apa yang dimaksud RKPD dan SPM? Rencana kerja pemerintah daerah dan standar pelayanan minimal adalah dua pilar penjamin mutu pelaksana pembangunan tahunan yang saling bertumpu dan menjaga konsistensi perencanaan dan pemenuhan hak dasar warga daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD merupakan jembatan taktis yang menerjemahkan arah kebijakan jangka menengah atau RPJMD menjadi rencana aksi jangka pendek 1 tahun anggaran di dalam RKPD. Di muat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dokumen ini menjadi dasar mutlak bagi TAPD dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang mewakili lahirnya APBD. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM didesain oleh pemerintah pusat sebagai instrumen jaring pengaman sosial nasional agar otonomi daerah tidak membuat standar kualitas layanan dasar masyarakat jatuh di bawah ambang batas kelayakan kemanusiaan. Sektor SPM meliputi pendidikan dasar, pelayanan kesehatan warga, penyediaan air, minum, sanitasi lingkungan, pemukiman korban bencana, serta perlindungan kebakaran.
Keterkaitan keduanya di dalam LKPJ sangat erat. Pemerintah kabupaten diwajibkan mengalokasikan anggaran utama di dalam RKPD tahunan untuk mendanai pemenuhan target SPM di atas urusan yang lain. Capaian kuantitatif pemenuhan SPM ini misalnya rasio guru bersertifikasi, cakupan imunisasi dasar anak, atau akses air bersih. Wajib dilaporkan secara transparan pada bab 1 atau data umum dan bab 3 LKPJ. DPRD menaruh perhatian tertinggi pada laporan SPM ini karena kegagalan pemenuhan SPM mencerminkan kelalaian nyata eksekutif dalam menjamin hak kelangsungan hidup mendasar konstituen mereka di daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Renja SKPD? Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan dari masing-masing perangkat daerah yang memuat kebijakan program kegiatan dan subkegiatan pembangunan, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD daerah. Jika Renstra adalah rencana 5 tahunan, maka Renja adalah dokumen operasional real yang memecah rencana tersebut menjadi rencana aksi berdurasi 12 bulan yang siap dieksekusi secara teknis dan finansial. Di dalam dokumen Renja SKPD, setiap program kerja diturunkan hingga level subkegiatan yang sangat detail. Dokumen ini memuat indikator input, dana SDM, output keluaran fisik langsung, lokasi spesifik pelaksanaan proyek di tingkat kecamatan atau kampung kelompok sasaran penerimaan manfaat, serta jadwal pelaksanaan. Renja SKPD disusun secara partisipatif dengan menyerap aspirasi masyarakat terbawah melalui forum musrembang kecamatan dan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang disinkronkan dengan koridor teknokratis dinas. Fungsi krusial Renja SKPD adalah sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran yang menjadi komponen utama penyusunan nota keuangan APBD. Dalam kaitannya, akhir tahun anggaran setiap SKPD di kabupaten wajib mengisi formulir evaluasi hasil terhadap pelaksanaan Renja, menghitung persentase deviasi antara target fisik yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai di lapangan. Kompilasi dari seluruh lembar evaluasi Renja SKPD inilah yang diolah oleh Bapeda menjadi substansi isi utama bab 3 LKPJ Bupati Biren. Sehingga kualitas kejujuran data di dalam Renja sangat menentukan kredibilitas dokumen LKPJ secara keseluruhan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, IKD? Dalam Khazanah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, ketika istilah indikator ini merupakan instrumen pengukuran ilmiah yang digunakan untuk mengkonversi kinerja birokrasi yang abstrak menjadi data kuantitatif yang dapat dinilai, diperbandingkan, dan dipertanggungjawabkan. IKU, indikator kinerja utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU berada pada level kebijakan makro di tingkat daerah. IKU Kabupaten Biren melekat pada figur bupati dan kepala SKPD yang mencakup indikator-indikator kesejahteraan seperti indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, atau ketimpangan serta nilai indeks reformasi birokrasi daerah. IKK merupakan ukuran kuantitatif, merupakan kualitatif pada level operasional yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau subkegiatan sektoral. IKK pada level output langsung, contoh IKK pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap atau jumlah bendungan irigasi yang direhabilitasi. IKK menjadi tanggung jawab pejabat eselon 3 dan eselon 4 fungsional selaku PPTK. IKD atau indikator kinerja daerah adalah sekumpulan indikator komposit yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara umum, yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek kualitas pelayanan umum pemerintahan. Dalam penyusunan LKPJ, sinkronisasi antara IKU, IKK, dan IKD dipaparkan secara analisis di bab 3. Tim penyusun LKPJ Kabupaten Biren memanfaatkan ketiga indikator ini untuk menyajikan narasi evaluatif yang logis. DPRD menggunakan indikator-indikator ini untuk menguji validitas
laporan eksekutif. Apakah kenaikan serapan anggaran IKK berbanding lurus dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat atau IKU dan peningkatan daya saing daerah atau IKD? Atau justru menjadi ketidakseimbangan yang mengindikasikan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran? Selanjutnya, apa yang dimaksud APBD dan APBDP? Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan APBD perubahan adalah representasi finansial dari kebijakan politik pembangunan daerah yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dokumen hukum yang mengikat di mana tidak ada satu rupiah pun uang daerah yang boleh dikeluarkan tanpa adanya dasar landasan pagu di dalam APBD. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dokumen ini disahkan sebelum tahun anggaran berjalan dimulai, paling lambat 31 Desember. Berdasarkan proyeksi pendapatan ekonomi makro dan rencana prioritas pembangunan yang telah dikunci dalam RKPD. APBDP adalah penyesuaian atas struktur APBD yang dilakukan di tengah tahun anggaran berjalan, biasanya pada triwulan ketiga. Sekitar bulan Agustus, September, penyusunan APBDP dimungkinkan oleh regulasi apabila terjadi kondisi-kondisi khusus seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal kebijakan umum anggaran. Terjadinya keadaan darurat atau bencana alam, adanya pergeseran anggaran antara organisasi atau antar kegiatan serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus dikunci angka pastinya setelah audit BPK keluar. Di dalam ekosistem LKPJ, perubahan dari APBD induk menuju APBDP mendapat ruang pembahasan khusus yang mendalam pada bab 2. Penjabarannya tidak boleh sekedar menampilkan tabel angka-angka numerik, melainkan wajib disertai dengan argumentasi logis, teknokratis, mengenai latar belakang dilakukannya perubahan tersebut. Bupati Biren wajib menjalankan secara terbuka mengapa suatu program mendapatkan tambahan dana di APBDP atau mengapa program lain harus dikurangi anggarannya. Analisis bab 2 ini membantu DPRK untuk menilai fleksibilitas dan ketepatan respon finansial pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi lapangan tanpa mengorbankan target stabilitas pelayanan publik yang utama. Selanjutnya, apa yang dimaksud KUA dan PPAS? Kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah dua dokumen kebijakan krusial yang bertindak sebagai pintu masuk atau cetak biru utama dalam proses penyusunan rancangan APBD setiap tahunnya. Kedua dokumen ini dirumuskan oleh tim anggaran pemerintahan daerah atau TAPD di bawah pimpinan sekretaris daerah untuk kemudian diserahkan dan dibahas secara intensif bersama badan anggaran DPRK Biren hingga melahirkan nota kesepakatan bersama antara bupati dan pimpinan DPR. KUA membuat komponen-komponen kebijakan makro yang memenuhi landasan penyusunan anggaran. Di dalam KUA diuraikan mengenai asumsi dasar ekonomi makro daerah seperti target pertumbuhan ekonomi regional lalu inflasi lokal. Kebijakan pendapatan daerah atau proyeksi optimis rasional PAD, ekspektasi transfer dana pusat, kebijakan belanja daerah, prioritas alokasi belanja operasi vs modal, serta kebijakan pembiayaan jika terjadi potensi defisit atau surplus anggaran. PPAS adalah langkah operasional dari KUA. PPAS membagi ruang anggaran yang tersedia ke dalam skala prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan urusan pemerintahan yang paling krusial. PPAS menentukan batas pagu anggaran maksimal atau plafon sementara untuk setiap SKPD. Plafon ini mengunci ruang gerak kepala dinas agar tidak menyusun program yang berlebihan melebihi kapasitas kemampuan keuangan daerah. KUA dan PPAS mengikat secara moral dan hukum jalannya penganggaran rencana kerja dan anggaran atau RKA yang dibuat dinas-dinas tidak boleh melanggar batas plafon yang tertuang dalam PPAS yang disepakati. Hubungannya dengan LKPJ terletak pada pengujian konsistensi di bab 2 dan bab 3. DPRK Biren akan melacak rekam jejak penganggaran dari hulu KUA sampai PPAS hingga hilir realisasi LKPJ
untuk memastikan apakah arah kebijakan umum anggaran yang disepakati di awal tahun benar-benar dieksekusi secara konsisten oleh bupati atau terjadi penyimpangan alokasi anggaran secara sepihak di tengah jalan. Selanjutnya, apa yang dimaksud pendapatan daerah? Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah mencerminkan kapasitas dan kekuatan daya dukung finansial suatu daerah untuk mendanai otonominya. Tanpa adanya struktur pendapatan yang sehat dan stabil, kemandirian otonomi daerah akan lumpuh dan daerah akan terjebak dalam ketergantungan absolut terhadap pemerintah pusat. Sesuai dengan regulasi tata kelola keuangan daerah terkini, pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, pendapatan asli daerah, merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel atau restoran, restribusi daerah atau seperti restribusi pelayanan pasar, parkir, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen BUMD, serta lain-lain PAD yang sah. Yang kedua adalah pendapatan transfer, merupakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perimbangan keuangan, meliputi dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan membiayai belanja pegawai dan operasional standar, dana alokasi khusus atau DAK, fisik dan non-fisik untuk pembangunan infrastruktur spesifik nasional, seperti bagi Aceh ditambah dengan dana otonomi khusus atau OTSUS. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup penerimaan hibah dari pemerintah pusat atau donor luar negeri, dana darurat dari pusat, serta pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam dokumen LKPJ Kabupaten Biren, realisasi pendapatan ini dibedah secara analisis untuk mengukur rasio efektivitas. Pemungutan ditampilkan persentasi pencapaian target pendapatan. Apakah melampaui target atau justru melesat di bawah target? Analisis pendapatan dalam LKPJ sangat penting bagi DPRK untuk mengevaluasi kinerja dinas pemungut, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memberikan rekomendasi mengenai diversifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial tanpa membebani iklim investasi masyarakat lokal. Selanjutnya, apa yang dimaksud belanja daerah? Belanja daerah adalah sebuah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuiditas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah merupakan instrumen intervensi fiskal pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian, menyediakan fasilitas publik, memotong rantai kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tata kelola belanja daerah wajib tunduk pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Klasifikasi belanja daerah mengalami simplifikasi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, belanja operasi merupakan pengeluaran rutin yang dimanfaatkan berjangka pendek, meliputi belanja pegawai, gaji, tunjangan ASN, belanja barang dan jasa seperti ATK, perjalanan dinas, pembayaran kantor, dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Yang kedua adalah belanja modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan menambah kekayaan daerah, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan fisik publik lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga, merupakan anggaran yang disediakan untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam, kedaruratan sosial, atau pengeluaran tidak terduga lainnya yang belum masuk dalam pagu kegiatan dinas. Yang keempat, belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari daerah ke sub pemerintahan di bawahnya, seperti belanja bagi hasil pajak, retribusi ke desa, dan alokasi dana desa. Dalam naskah LKPJ Kabupaten Biren, proporsi atau rasio keseimbangan belanja dipotret secara kritis. DPRK Biren memanfaatkan data belanja di LKPJ untuk menguji keberpihakan anggaran bupati. Apakah belanja modal untuk kepentingan publik, jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, porsinya memadai, atau justru struktur APBD dihabiskan secara boros untuk belanja operasi birokrasi semata.
Selanjutnya, apa yang dimaksud pembiayaan dalam APBD? Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan didesain untuk menjembatani terjadinya ketidakseimbangan struktural antara total pendapatan daerah dengan total belanja daerah di dalam APBD. Jika belanja lebih besar dari pendapatan atau kondisi anggaran defisit, maka pembiayaan bertindak sebagai penutup celah kekurangan uang tersebut. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar dari belanja, kondisi anggaran surplus, maka pembiayaan bertindak sebagai wadah pengalokasian kelebihan uang agar tetap produktif dan tidak menganggur. Pembiayaan dibagi menjadi dua struktur utama. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, meliputi komponen-komponen uang masuk yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA, yang merupakan akumulasi penghematan belanja atau kelebihan pendapatan tahun lalu setelah diaudit BPK, pencairan dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah dari pihak eksternal. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan meliputi komponen-komponen uang keluar yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pembentukan dana cadangan daerah untuk mendanai pilkada, menyertakan modal pemerintah daerah atau investasi pada badan usaha milik daerah, seperti Bank Aceh atau PDAM, serta pembayaran pokok utang jatuh tempo. Akuntabilitas pengelolaan pembiayaan disajikan di bab 1 dan bab 2 dokumen LKPJ Kepala Daerah. Analisis pembiayaan yang disajikan dalam LKPJ sangat penting bagi DPRK Biren untuk melacak efisiensi penggunaan silpa, nilai silpa yang terlalu tinggi setiap akhir tahun bukan selalu mencerminkan prestasi penghematan anggaran, melainkan bisa menjadi indikator buruknya serapan kinerja dinas teknis dalam mengeksekusi program fisik yang sudah direncanakan. Sehingga analisis pembiayaan ini menjadi poin kritis dalam mengevaluasi efektivitas manajerial Bupati Biren. 20. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ASN? Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan publik secara profesional, jujur, adil, merata, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diwajibkan menjadi netralitas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi kepentingan politik praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN secara struktural dikelompokkan menjadi dua kategori utama yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS berhak atas gaji, tunjangan pengembangan kompetensi hingga jaminan hari tua dan pensiun. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasar perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendesak tenaga ahli sektoral di daerah seperti guru dan tenaga kesehatan tanpa membebani struktur pensiun negara jangka panjang. Di Kabupaten Biren, keberadaan ASN merupakan modalitas SDM birokrasi terpenting dalam menjalankan program pembangunan. Kuantitas, rasio sebaran, kompetensi pendidikan, kesesuaian penempatan, hingga indeks kepuasan pelayanan dari ASN. Ini dilaporkan dalam bab 1 data umum daerah pada dokumen LKPJ. Melalui data ini, DPRK Biren dapat mengevaluasi kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM dalam melakukan pembinaan aparatur, mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah pedalaman, serta memastikan bahwa penempatan pejabat struktural dinas didasarkan pada kompetensi objektif, bukan kedekatan politik primordial dengan kepala daerah. Selanjutnya, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunga dan biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman daerah didesain sebagai
alternatif instrumen pembiayaan inovatif bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas namun dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk membangun proyek infrastruktur publik yang bernilai strategis tinggi dan membutuhkan modalitas kapital yang sangat besar. Contohnya seperti pembangunan rumah sakit umum daerah, pelabuhan logistik, atau jembatan penghubung antar wilayah. Regulasi nasional mengatur pinjaman daerah secara ketat melalui peraturan pemerintah untuk mencegah terjadinya kegagalan bayar yang dapat membangkrutkan kas daerah. Pinjaman daerah hanya boleh dilakukan untuk membiayai kegiatan yang masuk dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Jenis pinjaman dibagi menjadi pinjaman jangka pendek untuk menutup kekurangan arus kas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Persyaratan utama untuk melakukan pinjaman jangka panjang adalah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, serta pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Salah satu indikator kelayakannya adalah rasio kemampuan membayar kembali, yang menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan daerah masih sangat aman untuk mencicil uang tanpa mengorbankan pemenuhan belanja pelayanan dasar wajib masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban, seluruh skema pinjaman daerah, mulai dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, realisasi fisik proyek yang didanai, hingga beban pembayaran bunga tahun berjalan, wajib dilaporkan secara transparan dan jujur oleh Bupati di dalam dokumen LKPJ. Anggota DPR Kabiren akan melakukan telaah mendalam untuk memastikan bahwa proyek yang didanai lewat utang daerah tersebut benar-benar berjalan produktif, memberikan dampak multiplier ekonomi bagi warga, serta dikelola dengan manajemen risiko finansial yang prudent, agar tidak membebani kepemimpinan kepala daerah pada periode-periode berikutnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud barang milik daerah? Barang milik daerah atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah mencakup barang yang berasal dari hibah atau sumbangan pihak. Ketiga, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. BMD merupakan manifestasi fisik dari kekayaan daerah yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk menopang jalannya birokrasi pemerintahan dan penyediaan fasilitas layanan bagi publik. BMD diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu aset tetap berupa tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan, serta aset tidak berwujud seperti software dan hak paten. Siklus pengelolaan BMD sangat kompleks dan diatur secara rigid dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan atau inventarisasi, dan pembukuan, pemanfaatan, sewa atau kerjasama, pengamanan, berupa fisik, hukum administratif, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemindah tanganan, hingga pemusnahan dan penghapusan aset dari buku register. Buruknya tata kelola BMD, seperti sertifikat tanah daerah yang hilang, kendaraan dinas yang dikuasai secara ilegal oleh mantan pejabat, atau gedung yang terlantar tanpa kejelasan status merupakan faktor utama yang paling sering menggagalkan pemerintah dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Di dalam sistem pelaporan daerah, status makro penataan, pengamanan, dan pemanfaatan barang milik daerah ini dilaporkan sebagai bagian dari potret kekayaan daerah. Pendukung pembangunan melalui LKPJ, Bupati Biren memberikan keterangan kepada DPRK mengenai langkah-langkah strategis yang telah ditempuh oleh Dinas Pengelolaan Aset dalam melakukan sertifikasi tanah milik daerah, mengoptimalkan aset-aset yang tidur agar mampu menghasilkan kontribusi pendapatan sewa bagi PAD, serta melakukan penghapusan barang-barang inventaris yang telah rusak berat demi efisiensi biaya pemeliharaan rutin di dalam APBD. Selanjutnya, apa yang dimaksud badan usaha milik daerah? Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017
BUMD memiliki posisi hibrida yang unik di dalam struktur perekonomian daerah. Di satu sisi, BUMD bertindak sebagai entitas bisnis komersil yang berkewajiban mencari keuntungan finansial guna memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen. Di sisi lain, BUMD memegang sisi sosial kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah dengan harga yang terjangkau. BUMD diklasifikasikan ke dalam dua bentuk hukum. Yang pertama perusahaan umum daerah atau perumda, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Contoh PDAM, seperti perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah. Contoh Bank Pembangunan Daerah atau Bank Aceh, PT Pembangunan Daerah. Tata kelola BUMD wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar terhindar dari intervensi politik praktis dan salah urus manajemen. Dalam konteks akuntabilitas tahunan, perkembangan performa manajerial, tingkat kesehatan keuangan serta kontribusi real dari setiap BUMD yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten wajib dipaparkan secara analitis di dalam LKPJ Kepala Daerah. DPRD menaruh perhatian serius pada laporan ini untuk melakukan evaluasi kritis. Apakah penyertaan modal miliaran rupiah yang dikucurkan dari APBD ke dalam BUMD tersebut sudah menghasilkan imbal hasil berupa PAD yang sepadan atau justru BUMD tersebut terus mengalami kerugian finansial yang membebani keuangan daerah. Sehingga Dewan dapat merumuskan rekomendasi restrukturisasi manajemen atau perubahan status kelembagaan BUMD tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud LPPD dan RLPPD? Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dokumen akuntabilitas eksternal, vertikal, dan eksternal horizontal yang posisinya saling melengkapi dokumen LKPJ, namun memiliki sasaran pembaca serta tujuan evaluasi yang berbeda secara struktural. LPPD adalah laporan yang disusun oleh kepala daerah dan wajib disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Mendagri dengan perantara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD memuat laporan capaian kinerja makro dan mikro dari seluruh urusan desentralisasi yang diselenggarakan oleh daerah. Berbeda dengan LKPJ yang dinilai secara politis lokal oleh DPRD. LPPD dinilai secara ilmiah birokrasi oleh tim evaluasi nasional gabungan kementerian menggunakan indikator instrumen EKPPD atau evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penilaian LPPD melahirkan peringkat kinerja nasional dan menentukan apakah kabupaten masuk dalam kategori daerah berkinerja tinggi, sangat tinggi atau rendah yang berimplikasi pada pemberian insentif fiskal dari pusat. Sedangkan LPPD adalah dokumen ringkasan dari isi LPPD yang wajib dipublikasikan secara luas oleh kepala daerah kepada masyarakat umum melalui media massa cetak, media elektronik, portal situs resmi pemerintah daerah, atau papan pengumuman fisik penerbitan RLPPD. RLPPD merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. RLPPD memberikan hak bagi masyarakat sipil secara luas untuk mengetahui capaian pembangunan daerah, penggunaan APBD, serta kualitas pelayanan publik yang telah mereka bayar melalui pajak. Masyarakat yang membaca RLPPD berhak memberikan masukan kritik atau tanggapan tertulis kepada kepala daerah sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Selanjutnya, apa yang dimaksud ADD? Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kota setiap tahun anggaran dalam APBD untuk dialokasikan langsung kepada seluruh desa.
Berdasarkan formula pertimbangan kewilayahan yang adil dan proporsional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menetapkan regulasi wajib yang mengikat bagi pemerintah daerah, di mana besaran ADD yang dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK. Regulasi ini sengaja diciptakan untuk menjamin kemandirian fiskal tingkat desa sebagai subsistem pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat akar rumput. Tujuan utama pengalokasian ADD diarahkan untuk mendanai pilar-pilar operasional kelembagaan desa yang meliputi pemenuhan penghasilan tetap atau sirtap, kepala desa, dan perangkat kampung secara bulanan, pemberian tunjangan operasional bagi badan permusyawaratan desa, penyediaan biaya operasional kantor desa intensif bagi rukun tetangga atau rukun warga, serta mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dan musyawarah desa yang rutin dilakukan. Alokasi dana ini menjamin agar roda birokrasi pelayanan surat menyurat di tingkat desa tetap berjalan prima tanpa terkendala biaya operasional dasar. Dalam akuntabilitas daerah, pemenuhan kewajiban presentasi alokasi ADD sebesar minimal 10% dari dana perimbangan ini menjadi salah satu poin pengawasan utama yang diteliti oleh DPRD. Di dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah, Bupati wajib menyajikan data realisasi penyaluran ADD ke seluruh desa di kecamatan, menjelaskan kendala administratif yang memicu keterlambatan pencairan dana ke rekening kas, serta memaparkan pembinaan teknis yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat guna memastikan aparatur desa mampu mengelola dana ADD secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan hukum. Selanjutnya, apa yang dimaksud DD? DD atau dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui rekening kas umum daerah, kabupaten kota yang selanjutnya diteruskan langsung ke rekening kas desa. Guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, kehadiran DD merupakan perwujudan nyata dari nawacita pembangunan nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan fiskal makro ini memberikan pengakuan kedaulatan bagi desa untuk mengelola keuangan berskala besar secara mandiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Perbedaan mendasar antara DD dan ADD terletak pada asal muasal sumber fiskalnya. DD dialokasikan dari pos APBN pusat secara nasional, sedangkan ADD dialokasikan dari pos APBD kabupaten kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa, alokasi DD dia orientasikan untuk membiayai program-program pembangunan fisik dan non-fisik yang berdampak langsung pada akselerasi pertumbuhan ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan jalan usaha tani, pertumbuhan embung atau jaringan irigasi mikro, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa bagi warga miskin ekstrim, penanganan stunting tingkat desa, penguatan ketahanan pangan lokal, serta penyertaan modal awal bagi badan usaha milik desa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan APBDes? Anggaran pendapatan dan belanja desa yang di wilayah provinsi secara khusus disebut APBDes adalah dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD. Yang ditetapkan dengan peraturan desa, dokumen APBDes merupakan instrumen hukum formal tertinggi di tingkat desa yang melegitimasi seluruh hak pendapatan desa dan membatasi ruang pengeluaran belanja desa dalam 1 tahun anggaran berjalan dengan menganut asas partisipatif, transparan, dan akuntabel. Struktur anatomi APBD terdiri dari 3 komponen mendasar yang menyerupai APBD level makro,
Yang pertama adalah pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan yang ketiga pembiayaan desa. Penyusunan APBD wajib melalui tahapan perencanaan partisipatif yang dimulai dari penggalian gagasan tingkat dusun, musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrembang des, penyusunan rencana peraturan desa hingga tahap evaluasi oleh camat atas nama bupati untuk memastikan bahwa struktur APBD tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi. Di dalam dokumen LKPJ Kepala Daerah, efektivitas dan kepatuhan seluruh desa di kabupaten dalam merampungkan penyusunan APBD secara tepat waktu dilaporkan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan wilayah kewilayahan yang dipimpin oleh bupati. Menjadikannya potret penting kemajuan tata kelola pemerintahan dari unit terkecil. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Soal pertama, apa yang Anda pahami tentang organisasi inspektorat daerah baik dilihat tipologi struktur dan tupoksinya daerah? Inspektorat Daerah Kabupaten Biren menempati posisi sentral sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang memikul tanggung jawab besar dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten. Berdasarkan tipologi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Biren diklasifikasikan berdasarkan beban kerja daerah. Kelembagaan inspektorat ini dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam kedudukan hierarkis administratif berada di bawah koordinasi sekretaris daerah. Namun, dalam pelaksanaan substansi, tugas pengawasannya memiliki jalur pertanggungjawaban langsung kepada Bupati Biren. Desain struktural ini sengaja dibuat untuk memberikan independensi yang memadai bagi APIP agar dapat melakukan audit, review, dan evaluasi secara objektif terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD tanpa adanya konflik kepentingan struktural. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Biren terdiri dari sekretariat yang berfungsi sebagai pengelola urusan administrasi internal, kepegawaian, perencanaan keuangan, serta analisis evaluasi hasil pengawasan. Operasional pengawasan di lapangan dibagi secara kewilayahan dan sektoral di bawah kendali beberapa inspektur pembantu seperti Irban Wilayah 1, 2, 3, dan 4 serta ditambah dengan Irban khusus yang menangani kasus-kasus pengadaan masyarakat. Atau indikasi penyimpangan hukum berat, kekuatan utama dari inspektorat terletak pada pejabat fungsional yang bernaung di bawahnya, yang terdiri dari rumpun auditor atau ahli keuangan dan operasional dan rumpun pengawas urusan pemerintahan daerah atau P2 UPD yang ahli dalam mengaudit kepatuhan regulasi otonomi daerah. Tupoksi utama Inspektorat Daerah meliputi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit operasional, audit kinerja, review, dan dokumen perencanaan strategis seperti review LKPD dan KUA PPAS sebelum disahkan. Evaluasi pelaksanaan SAKIP, mengawal pemenuhan target standar pelayanan minimal, serta memantau progres tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP dari BPKRI. Dalam proses penyusunan LKPJ Kepala Daerah, peran inspektorat sangat vital sebagai tim quality assurance. Inspektorat bertindak sebagai filter objektif yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap klaim-klaim keberhasilan pembangunan, angka realisasi anggaran, dan capaian fisik yang disodorkan oleh dinas-dinas teknis. Inspektorat memastikan bahwa data yang tertuang dalam bab 3 LKPJ bukanlah data fiktif atau data yang dimanipulasi, melainkan representasi jujur dari kondisi lapangan. Kehadiran inspektorat dalam kelompok kerja LKPJ menjamin kredibilitas dan akurasi dokumen LKPJ sebelum naskah tersebut diserahkan ke hadapan sidang paripurna DPRK Biren. Selanjutnya, soal nomor 2, apa yang Anda pahami tentang organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik dilihat tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah Anda? Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Biren merupakan lembaga teknis daerah yang bertindak sebagai arsitek utama atau otak di balik seluruh arah kebijakan perencanaan dan strategis pembangunan daerah. Berdasarkan tipologinya, Bapeda menempati posisi sebagai badan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang bertanggung jawab langsung kepada bupati.
melalui koordinasi sekretaris daerah. Keberadaan Bapeda sangat krusial karena lembaga inilah yang memegang kendali atas konsistensi pembangunan daerah, memastikan bahwa apa yang dicita-citakan dalam kampanye politik kepala daerah dapat diturunkan secara logis ke dalam dokumen rencana, aksi tahunan, serta dikawal realisasinya agar tidak terjadi deviasi program di lapangan. Struktur organisasi Bapeda Kabupaten Biren dipimpin oleh seorang kepala badan, dibantu oleh sekretariat yang mengelola administrasi internal dan didukung oleh beberapa bidang teknis perencanaan yang terbagi berdasarkan klaster urusan otonomi. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia atau sosial budaya, bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Struktur ini dirancang secara sistematis agar setiap bidang mampu mengordinasikan dinas-dinas teknis sektoral yang menjadi mitra kerja perencanaan mereka. Tupoksi utama Bapeda mencakup penyusunan seluruh dokumen-dokumen perencanaan makro daerah, mulai dari RPJPD atau 20 tahun, RPJMD 5 tahun, hingga RKPD 1 tahun. Bapeda juga bertugas menyelenggarakan forum musrembang secara berjenjang, mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang di wilayah RT RW, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyerapan indikator kinerja daerah. Dalam ekosistem penyusunan LKPJ kepala daerah, Bapeda memegang peran sebagai ketua tim penyusun atau pengendali teknis utama Pokja. Bapeda lah yang memimpin proses ekstraksi data kinerja makro dan mikro dari sistem aplikasi e-planning untuk dimasukkan ke dalam bab 3 LKPJ. Kompetensi Bapeda sangat diuji dalam melakukan analisis komparatif antara target capaian indikator yang dijanjikan dalam RPJMD atau RKPD dengan realisasi real yang berhasil dicapai oleh SKPD pada tahun anggaran berjalan. Bapeda yang merumuskan narasi evaluatif mengenai hambatan pembangunan, mengidentifikasi akar penyebab kegagalan program dinas, serta menyusun formulasi rekomendasi strategis pemecahan masalah yang diletakkan pada bab 5 LKPJ sebagai jembatan perbaikan bagi penyusun dokumen perencanaan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang organisasi biro atau bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah? Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Biren merupakan lembaga staf tertinggi yang menempati posisi inti di dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah. Setda dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menyusun kebijakan publik, mengordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah, serta menyelenggarakan pelayanan administratif bagi seluruh aparatur negara. Di dalam struktur internal Setda Kabupaten Biren, fungsi-fungsi fasilitas kebijakan dan tertib administrasi pemerintahan diwadahi secara spesifik oleh Badan Administrasi Pemerintahan atau Bagian Pemerintahan Umum yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten 1. Struktur organisasi bagian administrasi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi kelompok jabatan fungsional atau subbagian teknis seperti subbagian administrasi pemerintahan umum, subbagian otonomi daerah dan kerjasama, serta subbagian penataan daerah dan batas wilayah. Struktur mikro ini didesain secara lincah agar mampu menjalani komunikasi intensif dengan instansi vertikal pemerintahan provinsi, Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Tupoksi utama dari Badan Administrasi Pemerintahan mencakup fasilitas penyelenggaraan urusan otonomi daerah, koordinasi pembinaan wilayah kecamatan dan desa, fasilitasi penyelesaian konflik, tata batas wilayah antar kabupaten atau antar kecamatan, penyusunan tata laksana kerjasama antar daerah, serta pengawasan administrasi, pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah maupun anggota dewan. Dalam proses penyusunan LKPJ, kepala daerah, bagian administrasi pemerintahan bertindak sebagai motor penggerak kesekretariatan dan administrasi hukum dari tim Pokja LKPJ. Unit kerja inilah yang bertanggung jawab menyusun draft awal batang tubuh dokumen, menghimpun regulasi dasar hukum terbaru sebagai konsideran laporan, mengompilasi data profil
umum daerah seperti data demografik, luas wilayah kecamatan, dan monografi daerah, serta mengkoordinasikan jadwal persidangan dan memfasilitasi komunikasi legal formal penyerahan dokumen LKPJ dan Bupati kepada pimpinan DPR Kabiren agar seluruh tahapan persidangan dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan koridor jadwal yang diamanatkan oleh undang-undang. 4. Apa yang Anda pahami tentang organisasi biro atau bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah? Bagian organisasi dan tata laksana atau Ortala pada Setda Kabupaten Biren merupakan unit kerja staf strategis yang fokus pada penataan arsitektur birokrasi, penyederhanaan sistem kerja, dan penguatan akuntabilitas aparatur pemerintah desa. Secara kedudukan struktural, bagian Ortala berada di bawah pembinaan asisten administrasi umum atau asisten 3 dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris daerah. Keberadaan bagian Ortala menjadi sangat penting dalam era reformasi birokrasi modern karena lembaga inilah yang mendesain agar struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Biren tidak mengalami obesitas kelembagaan yang boros anggaran, melainkan menjadi struktur yang kaya fungsi, lincah, dan berorientasi penuh pada efisiensi pelayanan publik. Struktur organisasi bagian Ortala dipimpin oleh seorang kepala bagian dibantu oleh kelompok subbagian atau tim kerja fungsional yang membidangi 3 pilar utama reformasi birokrasi, subbagian kelembagaan dan analisis jabatan atau ANJAP, subbagian tata laksana dan pelayanan publik, serta subbagian kinerja dan reformasi birokrasi. Tupoksi utama bagian Ortala meliputi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk merumuskan reformasi kebutuhan real pegawai, menyusun peta proses bisnis makro pemerintahan daerah, merumuskan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan penyusun standar pelayanan publik dan unit-unit layanan serta mengawal pelaporan indeks reformasi birokrasi dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP daerah. Hubungan kerja bagian Ortala dengan perusahaan KPJ kepala daerah sangat erat, terutama dalam menyuplai data dan analisis capaian kelembagaan daerah. Bagian Ortala berkewajiban memasuk data objektif mengenai tingkat efisiensi organisasi perangkat daerah, mengevaluasi rapor pelayanan publik terpadu, serta menyajikan capaian indikator reformasi birokrasi inter pemerintah daerah. Analisis bagian Ortala ini memberikan potret penting bagi Bupati dan DPR Kabiren di dalam dokumen LKPJ untuk menilai apakah mesin birokrasi eksekutif saat ini sudah berjalan secara optimal dan produktif dalam mengeksekusi program pembangunan atau memerlukan langkah-langkah penataan ulang kelembagaan melalui revisi konon perangkat daerah. Apa yang Anda pahami tentang perangkat daerah lainnya baik dilihat dari tipologi struktur dan tupoksinya di daerah Anda? Perangkat daerah lainnya di Kabupaten Biren merujuk pada jajaran dinas teknis dan badan operasional sektoral yang bertindak sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan di lapangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, perangkat daerah ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori tipologi, tipe A, tipe B, atau tipe C, yang penentuannya dihitung secara ilmiah berdasarkan variabel besaran beban kerja, jumlah penduduk, luas wilayah geografis, dan volume anggaran yang dikelola pada urusan tersebut. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan di Kabupaten Biren umumnya bertipe A karena memikul beban urusan wajib pelayanan dasar yang sangat masif. Sedangkan badan penunjang seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD memiliki tipologi sendiri sebagai pengelola manajemen keuangan makro daerah. Struktur organisasi dari dinas teknis maupun badan operasional ini dipimpin oleh seorang kepala dinas atau kepala badan yang berstatus sebagai pejabat tinggi pertama atau eselon 2. Kepala dinas atau badan dibantu oleh satu sekretariat yang membawahi subbagian umum, kepegawaian, dan keuangan yang mengurusi internal rumah tangga instansi serta didukung oleh beberapa bidang teknis atau eselon 3 yang membawahi seksi atau kelompok jabatan fungsional ahli yang membidangi sub urusan secara spesifik. Tupoksi utama dari jajaran perangkat daerah sektoral ini adalah mengonversi lembaran dokumen rencana RKPD menjadi aksi nyata di lapangan melalui pembelanjaan anggaran APBD yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.
Mereka bertugas membangun infrastruktur, memberikan layanan pengobatan di rumah sakit, menyalurkan bantuan sosial, memungut pajak daerah, hingga melatih para petani lokal. Dalam sistem penyusunan LKPJ kepala daerah, seluruh perangkat daerah sektoral ini menempati posisi sebagai data provider, pemasok data utama. Mereka berkewajiban mengisi matriks evaluasi kinerja tahunan yang memuat perbandingan presisi antara target anggaran dengan realisasi keuangan, serta target output fisik dengan capaian real di lapangan. Kepala SKPD wajib menyertakan analisis mendalam mengenai hambatan teknis yang dihadapi seperti kendala cuaca ekstrim, sengketa pembebasan lahan, dan keterlambatan turunnya juknis pusat, beserta solusi konkret yang telah diambil tanpa adanya pasokan data yang valid, jujur, dan akurat dari seluruh dinas teknis ini. Dokumen LKPJ Bupati Biren tidak akan memiliki substansi yang bermakna dan akan kehilangan daya analisisnya di hadapan DPRK. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3. Format dan sistematika LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Biren. Bab 1 berisi pendahuluan dengan sebenarnya adalah landasan yuridis makro dan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh atau UUPA. Selanjutnya visi misi arah kebijakan strategis Bupati. Selanjutnya adalah profil geografis, demografis, ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah ikhtisar keuangan daerah, pendapatan belanja, dan pembiayaan. Bab 2 membahas tentang perubahan penjabaran APBD, di mana analisis pergeseran anggaran induk ke APBD perubahan. Selanjutnya, rasionalisasi pagu belanja operasi PS belanja modal. Selanjutnya adalah bab 3, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana bab 3 ini membahas tentang urusan wajib pelayanan dasar dan capaian indikator SPM. Selanjutnya urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Selanjutnya adalah analisis hambatan SKPD dan solusi taktis lapangan. Selanjutnya adalah produk hukum strategis, perbub dan keputusan Bupati. Selanjutnya adalah progres tindak lanjut rekomendasi DPRK tahun lalu. Selanjutnya bab 4. Bab 4 membahas tentang capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan, di mana dari bab 4 ini didapati membahas yang pertama dengan akuntabilitas dana kementerian pusat di daerah, dan selanjutnya evaluasi hambatan administratif penugasan nasional. Bab 5 membahas penutup, di mana penutup ini membahas tentang kesimpulan capaian makro dan catatan otokritik sektoral dan rekomendasi kebijakan ke depan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, dasar hukum. Sebab ini menyajikan landasan yuridis formal yang melandasi kewajiban penyusunan dokumen LKPJ secara hierarkis. Dasar hukum disusun mulai dari pasal 18 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 23 2014, dan PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020. Visi dan misi kepala daerah memaparkan secara naratif versi politik Bupati Biren terpilih yang tertuang dalam RPJMD, misalnya mewujudkan Kabupaten Biren yang sejahtera, adil, maju, dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan syariat Islam. Misi kepala daerah kemudian dijabarkan ke dalam poin-poin strategis seperti penguatan mutu pendidikan daya dan umum, akselerasi konektivitas infrastruktur wilayah, pedalaman reformasi birokrasi pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian, yang bertindak sebagai jangkar ideologis bagi seluruh evaluasi kinerja pada bab-bab berikutnya. 1.3. Data umum daerah. Menyajikan infografis, tabel matriks, dan analisis statistik makro perkembangan daerah yang divalidasi oleh Badan Pusat Statistik sebagai basis penilaian potret wilayah. Sebagai contoh data geografis wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS atau ASN, realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan. Bab 2, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penjelasan struktur dan substansi didesain khusus untuk memberikan transparansi fiskal mengenai dinamika perubahan postur anggaran daerah sepanjang 1 tahun berjalan. Di dalam bab ini disajikan analisis komparatif yang tajam mengenai
Pergeseran angka dari struktur APBD murni induk menuju postur APBD perubahan atau APBDP. Penjabarannya tidak boleh sekedar menampilkan angka-angka nominal finansial, melainkan wajib disertai dengan argumentasi logis teknokratis yang melatar belakangi kebijakan perubahan tersebut. Seperti adanya lonjakan pendapatan transfer dari pusat, perubahan kebijakan regulasi nasional, terjadinya kondisi darurat, bencana, atau perlunya rasionalisasi atas program dinas yang diproyeksikan tidak akan selesai tepat waktu. Di dalam bab 2 ini ditampilkan tabel matriks makro yang memotret pergeseran alokasi pada tiga komponen utama keuangan daerah, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada komponen belanja, analisis difokuskan untuk memotret apakah pergeseran anggaran dari APBD murni ke APBDP perubahan tersebut mencerminkan prinsip efisiensi dan keberpihakan pada publik. DPR Kabinet akan meneliti secara kritis apakah perubahan penjabaran anggaran tersebut mengakibatkan pembengkakan pada belanja, alokasi belanja modal infrastruktur yang langsung menyentuh pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Bab ini menjadi pondasi penting sebelum masuk ke dalam bab evaluasi kinerja fisik, karena besaran pagu anggaran perubahan inilah yang menjadi dasar pembagian akhir dalam menghitung presentasi efisiensi realisasi keuangan dari masing-masing instansi pemerintahan. Bab 3 membahas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bab 3 merupakan jantung dari dokumen LKPJ yang menyajikan pembuktian empiris atas kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati, struktur penulisan bab ini dibagi secara sistematis berdasarkan rumpun urusan otonomi daerah. 3.1 membahas tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan dan subkegiatan, menyajikan data kuantitatif menggunakan rumus presentasi capaian kinerja. Realisasi atau target dikali 100%. Setiap urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Dibedah secara berurutan pada klaster urusan wajib pelayanan dasar, wajib ditampilkan tabel pencapaian indikator standar pelayanan minimal secara mendetail. Setiap SKPD disajikan rapot kinerjanya memperlihatkan kesesuaian antara serapan dana anggaran dengan output fisik yang berhasil dibangun di lapangan. Misalnya rasio kemantapan jalan presentasi gedung sekolah yang direhabilitasi atau cakupan layanan kesehatan puskesmas. Yang paling krusial, subbab ini wajib memuat kolom analisis permasalahan yang jujur mengenai hambatan lapangan yang dihadapi oleh dinas teknis beserta solusi taktis yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. 3.2 Kebijakan strategis yang ditetapkan mengoptimalisasi dan mengulas seluruh produk hukum berupa peraturan bupati maupun keputusan bupati yang diterbitkan sepanjang tahun anggaran berjalan. Penjelasan diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana produk hukum tersebut bertindak sebagai instrumen strategis untuk merespon dinamika daruratan sosial, penguatan investasi daerah, stimulus ekonomi, pasca kritis, atau penataan tata kelola birokrasi internal kabupaten. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya menunjukkan komitmen kepatuhan dan iktikat baik eksekutif terhadap fungsi pengawasan legislatif. Bagian ini disajikan dalam bentuk tabel matriks tindak lanjut yang merinci catatan kritis, koreksi, dan rekomendasi yang dikeluarkan DPR Kabinet pada LKPJ tahun lalu. Tindakan nyata apa saja yang sudah dieksekusi oleh dinas terkait, serta poin-poin mana saja yang masih dalam proses penyelesaian berjalan, beserta alasan teknis keterlambatannya. Bab 4 membahas capaian kinerja, pelaksanaan tugas, pembantuan, dan penugasan. Penjelasan struktur dan substansi. Bab 4 dialokasikan khusus untuk memberikan akuntabilitas atas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang tidak bersifat otonom, melainkan penugasan dari level pemerintahan di atasnya yang didelegasikan ke Kabupaten Biren. Di dalam bab ini dipaparkan secara rinci mengenai dua komponen utama penugasan. Yang pertama, urusan pemerintahan yang ditugas pembantukan, menjelaskan daftar kementerian atau lembaga pusat serta dinas pemerintahan provinsi yang menguncurkan alokasi dana tugas pembantuan ke wilayah Kabupaten Biren, disajikan data mengenai besaran pagu anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD provinsi. Jenis program fisik yang dilaksanakan seperti pembangunan sarana pengolahan limbah, rehabilitasi pasar ikan, atau pengadaan benih unggul nasional, serta target indikator kinerja yang dibebankan kepada aparatur daerah selaku eksekutor lapangan. 4.2 Hambatan atau permasalahan dan upaya penyelesaian. Menguras secara kritis berbagai kendala birokratis dan teknis yang sering kali membayangi pelaksanaan skema tugas pembantuan dan penugasan strategis nasional ini. Analisis difokuskan pada masalah-masalah seperti keterlambatan turunnya petunjuk teknis dari Kementerian Pusat, ketidakcocokan antar sistem aplikasi pelaporan keuangan pusat dengan daerah,
hingga kendala geografis cuaca di lapangan, Bupati Biren menguraikan langkah-langkah taktis dan koordinatif yang telah diambil oleh memastikan bahwa ego sektoral kementerian dapat diredam. Program nasional seperti percepatan penurunan stunting atau pengentasan kemiskinan ekstrim dapat dikonvergensikan dengan baik di tingkat desa, serta seluruh proyek fisik pusat tersebut tidak mangkrak melainkan dapat diselesaikan tepat waktu demi kemanfaatan publik masyarakat Kabupaten Biren. Bab 5 adalah penutup. Penjelasan struktur dan substansi bab 5 bertindak sebagai konklusi makro dan lembar otoritik resmi dari kepala daerah terhadap jalannya roda pemerintahan selama 1 tahun anggaran penuh. Di dalam bab penutup ini, Bupati Biren menyajikan kesimpulan berupa angka rata-rata capaian fisik dan capaian keuangan daerah secara kumulatif, memberikan pengakuan terhadap sektor-sektor prioritas yang berhasil mencatatkan prestasi melampaui target, serta memberikan catatan otoritik yang jujur terhadap sektor-sektor yang kinerjanya masih di bawah target. Bab ini merefleksikan nilai-nilai kejujuran birokrasi, di mana kegagalan tidak ditutupi melainkan diakui sebagai bahan evaluasi bersama. Selain kesimpulan bab 5, memuat arah kebijakan ke depan, outlook, atau komitmen keberlanjutan pembangunan, Bupati memformulasikan langkah-langkah strategis reformasi produser dan inovasi tata kelola yang akan diambil pada tahun berikutnya untuk memperbaiki kelemahan dinas yang ditemukan sepanjang tahun. Bagian outlook ini bertindak sebagai panduan bagi Bapeda dalam menyusun dokumen RKPD tahun mendatang agar perencanaan menjadi lebih presisi. Dokumen LKPJ ini diakhiri dengan lembar tanda tangan resmi dan cap segel negara dari Bupati Biren yang menandakan bahwa seluruh data analisis dan keterangan yang tertuang di dalam dokumen tersebut merupakan dokumen resmi negara yang valid dan tidak dipertanggung dan siap dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, politis, dan hukum di hadapan sidang paripurna DPRD Biren dan publik luas. Masuk bagian keempat adalah mekanisme penyampaian LKPJ dan rekomendasi DPRD Biren. Mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah merupakan sebuah rangkaian siklus tata negara di tingkat lokal yang diatur secara ketat oleh regulasi nasional demi menjamin berjalannya fungsi pengawasan legislatif. Secara optimal, proses ini diawali dengan tahapan pra-pelaporan di mana tim Pokja LKPJ Kabupaten Biren merampungkan konsolidasi data dinas dan kemudian direview secara internal oleh Inspektorat Daerah. Setelah dokumen dinyatakan valid dan dicetak, Bupati Biren secara resmi melayangkan surat permohonan penjadwalan sidang paripurna kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren. Siklus formal ini dimulai ketika Bupati menghadiri rapat paripurna istimewa DPRK Biren untuk menyampaikan pidato pengantar LKPJ secara lisan. Dalam pidato tersebut, Bupati memaparkan ringkasan capaian makro daerah, realisasi anggaran serta penghargaan yang diraih. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan naskah dokumen LKPJ cetak dan digital dari tangan Bupati kepada Ketua DPRK Biren yang disaksikan oleh seluruh anggota Dewan, unsur Forkopimda, Kepala SKPD, serta perwakilan media massa. Undang-Undang Otonomi Daerah menetapkan batasan waktu yang kaku, di mana dokumen LKPJ wajib diserahkan oleh eksekutif paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maksimal 31 Maret atau minggu pertama April. Keterlambatan penyerahan dokumen ini dapat memicu sanksi politik berupa boikot pembahasan anggaran atau teguran resmi dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap mengganggu siklus akuntabilitas negara. Setelah dokumen diterima secara resmi, pimpinan DPRK Biren langsung mendistribusikan draft LKPJ tersebut kepada komisi-komisi internal Dewan, Komisi 1 hingga Komisi 5 sesuai dengan pembagian bidang kerja masing-masing komisi selaku mitra kerja dinas teknis komisi-komisi DPRK. Kemudian menggelar rapat dengar pendapat atau RDP secara maraton bersama para kepala SKPD. Dalam forum RDP ini, para anggota Dewan melakukan konfrontasi data tajam antara angka capaian yang diklaim eksekutif di dalam dokumen dengan realisasi fisik yang mereka temukan di lapangan. Guna membuktikan kebenaran laporan, Komisi Dewan kerap melakukan inspeksi mendadak langsung ke lokasi-lokasi proyek infrastruktur, gedung sekolah, dan puskesmas di berbagai kecamatan. Bagian kedua, isi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Isi rekomendasi DPRK Biren terhadap LKPJ kepala daerah bukanlah sebuah keputusan hukum bersifat destruktif seperti pemakjulan atau pembatalan jabatan bupati, melainkan sebuah dokumen tata negara strategis yang mengikat, yang membuat muat catatan kritis, korektif, konstruktif, serta instruksi perbaikan yang wajib dijalankan oleh jajaran eksekutif.
Rekomendasi Dewan dirumuskan berdasarkan asas checks dan balance untuk memastikan bahwa jalannya roda pemerintahan daerah pada masa mendatang terhindar dari lubang kesalahan yang sama, serta berjalan semakin efisien, efektif, dan selaras dengan aspirasi masyarakat. Akar rumput struktur isi rekomendasi DPRK mencakup 5 pilar evaluasi mendalam, yaitu evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, penguatan pengelolaan anggaran dan akuntabilitas, kebijakan dan regulasi pendukung pelaksanaan pemerintah daerah, tindak lanjut temuan inspektorat dan pengawasan internal, dan yang terakhir adalah rekomendasi spesifik berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan LKPJ. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.